Kembalinya Raja Serigala. Bab 633 Hua Chengqi, apakah kau tahu kejahatanmu? Hampir seluruh penonton merasa bersemangat. Mereka belum pernah melihat kostum seperti itu sebelumnya, seperangkat kostum dengan jiwa dan emosi. Itu terlalu mengejutkan. Jika orang yang dapat membuat seperangkat pakaian memancarkan jiwa dan emosinya bukan perancangnya, lalu siapakah perancangnya? Chen Fan memeluk Xia Simo dengan erat. Xia Simo seperti orang yang mudah menangis dengan air mata di matanya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat pulih dari keterkejutan Fan Yi. Lagi pula, keterkejutan yang mereka alami akibat pakaian itu begitu hebat, begitu luar biasa dan mengejutkan. Zhou Meng dan Liu Qingqing tercengang. Meskipun mereka adalah salah satu dari 4 wanita berbakat, mustahil pakaian yang mereka rancang memiliki perasaan. Tapi hari ini, Xia Simo memberi mereka pelajaran yang baik. Ternyata pakaian benar-benar memiliki perasaan. Ini seperti setelan Zhongshan, yang dirancang untuk orang hebat. Selama Anda memakainya, seolah-olah orang hebat itu ada di samping Anda. Inilah jiwa dari pakaian, inilah emosi dari pakaian. Ina pun tampak sangat puas. Karya kedua Xia Simo bahkan lebih mengejutkannya daripada Dian Yang. Dia tidak punya kata-kata untuk menggambarkan keterkejutannya terhadap Fan Yi. Sekarang, yang bisa dilakukannya hanyalah mencegah Fan Yi dimanfaatkan oleh orang jahat dan memberikan Fan Yi kehidupan yang adil dan bersih. Ina berjalan di depan Hua Chengqi, yang masih melihat ke belakang pada pakaian berkilau pada model itu. Dia terdiam cukup lama, dan kebisuannya itu hanya memperlihatkan keterkejutan dalam hatinya, tingkat keterkejutan yang membuatnya tidak dapat berkata-kata. Ia tak dapat digambarkan dengan kata-kata, ia tak dapat diungkapkan dengan makna. Indah, begitu indahnya hingga tak ada tandingannya. Tuan Hua, inilah hal tersembunyi yang menarik dari Fan Yi yang sudah kuceritakan padamu. Begitu sorotan ini muncul, itu pasti akan menggemparkan tempat tersebut, dan sekarang sudah terjadi. Hua Chengqi menoleh berat, menatap Ina dan berkata, ya, berhasil, tak tertandingi di dunia. Saya telah berkecimpung dalam dunia desain busana selama puluhan tahun, dan saya belum pernah melihat pakaian yang begitu memikat. Pakaian itu benar-benar indah dan di luar ekspektasi saya. Saya tidak pernah menyangka ada orang yang bisa mendesain sesuatu seperti ini. Namun, karya-karya seperti itu digunakan oleh para penjahat yang suka menakut-nakuti. Kata Ina. Hua Chengqi tercengang. Dia tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud Ina. Sudah jelas siapa perancang pakaian fana itu, orang yang dapat mengilhami makna pakaian fana itu, dan orang yang tidak dapat mengilhami makna pakaian fana itu. Chen Fan juga menyeka air mata Xia Simo dan bertanya dengan khawatir, ada apa? Apakah kamu diganggu? Xia Simo menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku hanya merindukanmu. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, konyol, kamu terlihat sangat jujur bahkan ketika kamu berbohong. Ini, Hei Gu, Xiao Wu, dan Xiao Liu bergegas ke Chen Fan. Mereka pertama-tama menyapa Chen Fan, dan kemudian menceritakan segalanya kepada Chen Fan tentang restoran barat dan apa yang terjadi hari ini. Setelah Chen Fan mendengar ini, kemarahan tersembunyi di matanya. Wanitanya, saudaranya, tidak boleh diganggu. Chen Fan. Xia Simo tidak ingin Chen Fan menyelesaikan masalah dengan mereka. Lagi pula, pihak lainnya adalah salah satu dari 7 keluarga terkemuka di ibu kota provinsi dengan latar belakang keluarga yang dalam, dan mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, siapapun yang menyinggung istriku atau saudara-saudaraku harus membayar harganya. Chen Fan, bersama Xia Simo, Hei Gou, Xiao Wu, dan Xiao Liu, berjalan menuju Sulwoluo. Hua Chengqi, yang hendak maju untuk mengklarifikasi fakta bagi Xia Simo, melihat Chen Fan. Ledakan. Dia benar-benar tertegun dan ketakutan. Ternyata itu dia. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Hua Chengqi buru-buru memanggil Hua Feng dan bertanya, siapa nama suami Xia Simo? Hua Feng bingung. Berbicara. Mulut Hua Chengqi kering. Chen Fan, Hua Feng menjawab dengan tenang. Pada saat yang sama, Chen Fan juga melangkah menuju kota Hua Cheng. Dia menunduk menatap Hua Chengqi, dan Hua Chengqi juga mendongak menatapnya. Wajahnya yang tegas, auranya yang membuat orang mundur, sikapnya yang kalem dan dingin, semua itu membuktikan bahwa dialah lelaki itu, Sang Raja Serigala. Kekaisaran keluarga Hua dibangun oleh pria ini. Pada saat yang sama, ras asing tidak berani menyerang dan bangsa Sura tidak berani merajalela, semua karena orang ini masih hidup. Dan hari ini, istrinya diperlakukan dengan sangat tidak hormat di Huarong Garment Group. Ini, kota Hua sudah berguncang. Hua Chengqi, apakah kau mengakui kejahatanmu? Kata Chen Fan perlahan. Ledakan. Orang-orang yang hadir tercengang. Mengapa orang ini menyalahkan Hua Chengqi? Hua Chengqi adalah presiden Huarong Garment Group. Dia adalah orang kedua setelah presiden dan memiliki status terkemuka. Siapa yang berani berbicara kepadanya dengan nada seperti itu? Dan laki-laki sembrono ini benar-benar berani berbicara kepada Hua Chengqi dengan nada seperti itu. Dia benar-benar sedang mencari kematian. Namun, momen berikutnya membuat semua orang tercengang. Karena, yang dia lihat hanyalah Hua Chengqi yang berlutut di depan Chen Fan. Ledakan. Pada saat ini, semua orang tercengang. Hua Chengqi benar-benar berlutut di hadapan Chen Fan. CEO Huarong Garment Group bahkan berlutut di hadapan Chen Fan.
Hua Feng dan Hua Yong di sebelahnya juga tercengang. Ayahnya adalah orang yang galak dan tidak akan pernah berlutut pada siapapun, tetapi hari ini dia berlutut di hadapan Chen Fan. Ayah, apa yang sedang ayah lakukan? Hua Feng bertanya dengan bingung. Hua Chengqi melambai ke arah Hua Feng. Adapun Hua Yong, dia sudah putus asa. Jika dia dan Su Luoluo tidak keluar untuk menanyai Xia Simo, dia tidak akan tertipu, dia juga tidak akan mempertanyakan apakah Xia Simo adalah suruhan Fan Yi. Xiao Feng, berdoalah bersamaku agar Tuan Chen diampuni. Hua Chengqi tidak secara langsung memanggil Chen Fan dengan sebutan Raja Serigala. Bagaimanapun, identitas Chen Fan adalah level SSSSS, dan tidak seorang pun dapat memanggil namanya di depan orang lain. Hua Feng tertegun, tetapi ketika dia melihat ayahnya melakukan hal ini, dia pun buru-buru melakukan hal yang sama. Tuan Chen, kami tahu kami salah. Kedua pria itu menempelkan dahi mereka ke tanah dan meminta maaf dengan tulus. Bab 634 Ayah memukul anaknya. Astaga, brengsek, aneh sekali. Semua orang tercengang. Presiden Huarong Garment Group dan putranya Hua Feng benar-benar berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahan mereka kepada pria bernama Chen Fan ini. Bagaimana ini mungkin? Siapa orang ini? Siapa yang dapat memiliki wajah sehebat itu? Semua orang bertanya-tanya siapakah Chen Fan ini dan bagaimana dia bisa memaksa Hua Chengqi dan Hua Feng untuk berlutut dan bersujud. Ayah, kakak, apa yang kalian lakukan? Hua Yong sama sekali tidak mengerti. Ayahnya dan Hua Feng sama-sama tokoh terkemuka. Biasanya, hanya orang lain yang akan membungkuk kepada mereka, tetapi dia belum pernah melihat mereka begitu membungkuk kepada orang lain. Pada saat yang sama, keluarga mereka mendapat dukungan dari klan Hua. Kalau orang ini memang orang yang hebat, pasti ada orang di rumahnya, kan? Hua Chengqi dan Hua Feng menundukkan kepala dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Hua Yong semakin bingung dan bertanya lagi, ayah, mengapa ayah berlutut padanya? Lihatlah cara berpakaiannya. Dia seperti pengemis. Dia pengemis. Apakah Anda salah paham tentang dia? Wah. Hua Chengqi menamparkan wajah Hua Yong dan menatapnya dengan tatapan tajam. Anak yang tidak berbakti ini, jika saja dia tidak ceroboh dan tidak bekerja sama dengan Su Luoluo, mereka tidak akan menyinggung Xia Simo dan Chen Fan. Hua Yong tidak tahu siapa Chen Fan, tetapi Hua Chengqi tahu, jika ada orang yang menyinggung Chen Fan, apalagi dia berasal dari klan Hua, sekalipun itu putra atau putri dari kepala istana, jika mereka menyinggung Chen Fan, hanya ada satu kata yang harus mereka ucapkan, mati. Kontribusi Chen Fan sangat besar. Tanpa dia, wilayah Hua Feng pasti sudah terkikis sejak lama. Di bawah masalah internal dan eksternal, Hua pasti akan hancur. Berkat kehadiran dewa inilah Tiongkok dapat menjadi stabil, rakyatnya dapat hidup dan bekerja dengan damai dan sejahtera, negara lain tidak berani menyerbu, dan kaum Sura tidak berani merajalela. Ayah, kamu benar-benar memukulku karena seorang pengemis. Hua Yong menutupi wajahnya, tidak percaya bahwa Hua Chengqi akan memukulnya karena seorang pengemis. Chen Fan berkata perlahan saat ini, Hua Chengqi, jika orang-orangku di sini mengingat dengan benar, Hua Yong seharusnya ikut serta dalam tuduhan palsu terhadap istriku, kan? Lagi pula, dia adalah penuduh utama. Ledakan. Hua Chengqi tercengang. Ia tahu bahwa jika tidak ada satupun putranya yang meninggal hari ini, akan sulit untuk meredakan amarah Chen Fan. Tuan Chen, saya tahu apa yang harus dilakukan. Hua Chengqi mengangkat tongkat baseball di sebelahnya dan hendak memukulnya. Namun, Chen Fan menghentikannya dan berkata, Hua Yong, aku akan memberimu kesempatan agar tidak dipukuli. Ceritakan semua kejadiannya kepada semua orang. Hua Yong tercengang. Dia tahu bahwa kata-kata Chen Fan mengandung peringatan keras. Ini mengancam diri Anda sendiri. Sebagai tuan muda grup Garmen Huarong, dia dimanja dan tidak tahan diancam. Bagaimana dia bisa menganggap serius kata-kata Chen Fan? Dia menunjuk ke arah Chen Fan dan berteriak, beri aku kesempatan agar tidak terlalu banyak dipukuli. Siapa kau? Beranikah kau memukulku? Apa kau pikir ayahku akan memukulku karena kau? Konyol. Hua Yong melanjutkan, hari ini, aku ingin memberitahumu bahwa karya Xia Simo dicuri dari karya Nona Su Luoluo. Apa yang dia katakan tentang makna karyanya dan emosi yang disampaikannya semuanya bohong. Emosi yang tidak masuk akal. Semuanya dibuat oleh wanita Xia Simo ini. Itu sama sekali tidak benar. Jangan tertipu oleh Xia Simo. Anak pemberontak. Hua Chengqi gemetar karena marah. Bahkan saat ini, Hua Yong masih keras kepala, yang benar-benar membuatnya kesal. Ayah, semua yang kukatakan itu benar. Kalau ada satu saja yang salah, pukul saja aku sampai mati. Hua Yong mengancam Hua Chengqi. Ia tahu bahwa meskipun Hua Chengqi tidak begitu menghargai putra sulungnya, ia pasti tidak akan mampu melakukannya jika ia benar-benar memintanya untuk memukulinya sampai mati. Jika pohon muda tidak dipangkas, ia tidak akan lurus. Kata Chen Fan ringan. Tuan Chen, saya mengerti. Hua Chengqi mengangkat tongkat baseball dan memukul Hua Yong. Ledakan. Sebuah tongkat memukul punggung Hua Yong. Hua Yong tercengang. Ayahnya sendiri benar-benar memukulinya karena menjadi pengemis. Ayah, aku anakmu. Bagaimana mungkin ayah memukul anakmu sendiri hanya karena seorang pengemis? Hua Yong tidak mengerti. Ledakan. Hua Chengqi dipukul lagi dengan tongkat.
Aku tidak punya anak sepertimu, dasar anak yang tidak berbakti. Ledakan. Hua Chengqi terkena 3 kali lagi. Maka, adegan seorang ayah memukul anaknya pun dipentaskan di mimbar. Semua orang terkejut. Hua Chengqi benar-benar mendengarkan Chen Fan. Dia mulai berkelahi begitu disuruh, dan sama sekali tidak samar-samar. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Hua Chengqi sangat mendengarkan Chen Fan. Semua orang menjadi bingung lagi, siapakah Chen Fan ini? Hal itu benar-benar memaksa Hua Cheng yang arogan untuk menundukkan kepalanya. Ayah, sakit sekali. Tolong jangan pukul aku lagi, tolong jangan pukul aku lagi. Hua Yong terus-menerus memohon ampun. Namun, Hua Chengqi tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Ledakan. Hua Chengqi memukul kaki Hua Yong dengan tongkat. Semua orang tercengang melihat pemandangan ini. Hua Chengqi benar-benar ingin membunuh Hua Yong dan benar-benar mematahkan salah satu kakinya. Hua Feng di sebelahnya juga terkejut. Dia belum pernah melihat ayahnya semarah itu. Siapakah Chen Fan ini? Tiba-tiba, dia teringat tangan hantu yang digunakan Chen Fan untuk membunuh murid-murid Sura. Mungkinkah dia? Seseorang terlintas di benak Hua Feng. Jika dia benar-benar orang itu, maka wajar saja jika ayahnya begitu marah. Terlebih lagi, sang ayah pasti marah. Jika dia tidak marah, akibatnya akan serius. Yang dapat saya katakan adalah bahwa Big Brother telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak disinggung. Ah, Hua Yong menjerit seperti seekor babi yang sedang disembelih. Hua Chengqi mengangkat tongkat baseball dan berkata, Hua Yong, jika kamu tidak menceritakan keseluruhan cerita kepada semua orang, aku akan mematahkan kaki dan tanganmu. Hua Yong menatap Su Luoluo, dan Su Luoluo juga tampak panik. Dia tidak pernah menyangka Hua Chengqi akan mendengarkan Chen Fan sebanyak itu. Tampaknya kali ini rencananya mungkin. Ah! Hua Yong berteriak lagi. Kakinya yang lain juga patah. Katakan atau tidak, Hua Chengqi benar-benar marah. Hua Yong tidak berani bersikap keras kepala, dan berkata cepat, aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu segalanya, asalkan kamu tidak memukulku lagi. Bab 635 Kebenaran terungkap. Sebenarnya, pakaian ini dirancang oleh Xia Simo. Hua Yong takut dipukuli dan berbicara langsung. Apa? Semua orang terkejut. Su Luoluo di sebelahnya tampak panik. Dia tahu bahwa kebenaran tidak bisa lagi disembunyikan dan masalah itu akan segera terungkap. Pada saat yang sama, dia diam-diam bersiap untuk pergi. Pada saat ini, Heigu dan Xiao Wu langsung menghalangi jalan Su Luoluo. Su Luoluo, apakah kamu akan melarikan diri karena takut akan kejahatan? Raungan Heigo mengalihkan perhatian semua orang dari Hua Yong, dan mereka melihat Su Luoluo telah berjalan meninggalkan panggung, bersiap untuk pergi. Semua orang segera mengerti bahwa Su Luoluo berencana melarikan diri karena takut dihukum. Su Luoluo menjadi pusat perhatian semua orang untuk sesaat. Dia tampak sedikit panik. Dia tergagap, saya merasa sedikit tidak nyaman. Saya ingin pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Jelas, tidak ada yang akan percaya dengan penjelasan Su Luoluo. Lagi pula, bahkan Bui-Bui pun tidak akan percaya dengan kata-kata seperti itu. Ia merasa tidak nyaman di pagi dan sore hari, tetapi ia merasa tidak nyaman saat ini. Jelas bahwa ia melihat kebenaran terungkap dan siap untuk meninggalkan tempat kejadian. Tetaplah di sana, kau tidak boleh pergi sebelum ini berakhir. Anjing hitam itu meraung. Wanita ini hampir mendorong presiden ke dalam situasi yang sulit. Jika dia dibiarkan pergi, itu akan terlalu mudah baginya. Saya adalah wanita tertua di keluarga Chu. Beraninya kau membatasi kebebasan pribadiku. Su Luoluo juga menatap Heigu. Dasar keluarga Chu sialan, aku bahkan tidak mengenal mereka. Kalau berani melangkah maju lagi, aku akan mematahkan kakimu. Kata anjing hitam itu dengan dingin. Kamu. Su Luoluo sangat marah hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Hua Chengqi berkata dengan dingin saat ini, tidak seorang pun bisa pergi sebelum masalah ini terselesaikan. Hua Chengqi melirik Su Luoluo, dan juga menatap Zhou Meng dan Liu Qingqing. Mereka bertiga langsung menundukkan kepala, tidak berani menyinggung Hua Chengqi. Melihat bahwa ketiga orang itu tidak berani mengambil tindakan lebih lanjut, Hua Chengqi terus menatap Hua Yong dan berkata, ceritakan padaku semua yang terjadi. Jika kau berani mengatakan sesuatu yang salah atau menyembunyikan sesuatu, aku akan mematahkan kedua tanganmu. Hua Yong jatuh ke tanah seperti anjing mati. Dia tergagap, suamiku Xia Simo membunuh tuan muda ketiga dari keluarga Chu, melumpuhkan nyonya muda ketiga dari keluarga Chu, dan bahkan membunuh 5 jenderal dari keluarga Chu. Keluarga Chu sangat marah sehingga mereka berencana untuk melampiaskan semua kebencian pada Xia Simo. Dan di restoran barat, mereka mengepung Xia Simo dan yang lainnya. Ketika rencana mereka hampir berhasil, saudaraku Hua Feng tiba-tiba muncul dan menghentikan Chu Fan. Kemudian, keluarga Chu tidak puas. Mereka tahu bahwa selama Huarong Clothing Group ada di sana, Anda akan melindungi Xia Simo, jadi keluarga Chu berpikir untuk memprovokasi hubungan antara kami dan Xia Simo. Su Luoluo pertama kali berpura-pura menjadi Cao Suang dan mengarang kisah hidup yang tragis untuk mendapatkan simpati Xia Simo dan memperoleh hak untuk menggunakan studio Xia Simo. Dia kebetulan menemukan gambar desain dan rencana Fan Yi di komputer, jadi Su Luoluo menyalinnya.
Pada saat yang sama, mereka juga memberi saya salinannya, meminta saya untuk berdiri di saat kritis dan mengidentifikasi bahwa karya ini dirancang oleh Su Luoluo. Tujuannya adalah untuk memaksa Anda kehilangan pengakuan terhadap Siasimo. Tanpa perlindungan Huarong Clothing Group, akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk berurusan dengan Siasimo. Anak yang durhaka. Hua Chengqi sangat marah. Ia membenci dirinya sendiri karena menjadi anak yang tidak berbakti dan membantu orang lain melakukan hal yang keji seperti itu. Ayah, berhenti memukulku, aku tahu aku salah. Ayah, aku tahu aku salah. Salah. Kemarahan Hua Chengqi tidak berkurang sama sekali, tetapi malah menjadi lebih intens, meskipun aku tidak bersikap tegas padamu di hari kerja, kamu telah melakukan hal yang sangat keji. Kamu benar-benar mengecewakanku. Ledakan. Hua Chengqi dipukul kepalanya dengan tongkat, dan Hua Yong pun pingsan karenanya. Meski begitu, sulit untuk meredakan amarah di hatinya. Belum lagi ini adalah istri Chen Fan, bahkan jika itu adalah orang lain, putranya sendiri dan orang lain telah bekerja sama untuk memaksa orang lain seperti ini. Ini adalah tamparan di wajah Hua Chengqi. Di mana Hua Chengqi bisa meletakkan wajahnya. Sungguh memalukan. Terlebih lagi, ini adalah Chen Fan, istri Raja Serigala dari Istana Raja Serigala. Jika kau membuatnya tidak senang, semua prajurit Istana Raja Serigala di bawah komandonya akan bertindak bersama. Siapa yang bisa melawan mereka? Anak pemberontak. Sungguh anak yang pemberontak. Hua Chengqi berlutut lagi di hadapan Chen Fan dan berkata, Tuan Chen, maafkan saya. Ini semua salah kami karena tidak mendidik putra kami dengan baik. Nona Siasimo, saya minta maaf. Saya minta maaf atas kebodohan saya. Karena saya kurang berpandangan jauh ke depan dan mendengarkan pendapat orang lain, maka hasil ini terjadi. Maafkan aku. Hua Chengqi mengetuk tanah dengan keras, Nona Siasimo, aku harap kamu bisa memaafkan kesalahanku. Hua Feng juga mengikuti Hua Chengqi dan buru-buru meminta maaf kepada Siasimo dan Chen Fan. Siasimo hendak menarik Hua Chengqi dan Hua Feng dari tanah, tetapi dihentikan oleh Chen Fan. Jika minta maaf saja sudah cukup, mengapa kita perlu menanyakan keadaan pamanku? Tuan Chen, mohon maafkan kesalahan saya. Bang bang bang. Hua Chengqi dan Hua Feng membenturkan kepala mereka dengan keras ke tanah. Ada benjolan berdarah di kepalanya. Siasimo buru-buru berkata, Chen Fan, Presiden Hua, dan Tuan Muda Huer telah memperlakukan kita dengan sangat baik. Mereka telah banyak membantu kita. Kali ini bukan sepenuhnya salah mereka. Itu karena rencana Su Luoluo terlalu canggih dan hampir tidak ada kekurangannya. Presiden Hua dan Tuan Muda kedua Hua juga tertipu oleh mereka. Jangan marah, maafkan mereka kali ini. Kata Siasimo. Hua Chengqi tidak mempermalukan mereka, dan Hua Feng telah membantu mereka. Jika Hua Feng tidak campur tangan, mereka mungkin sudah. Karena itu, dia tidak membenci Hua Chengqi dan Hua Feng. Chen Fan mengangguk dan berkata, bangunlah. Demi Simo, aku akan memaafkanmu kali ini. Ya, ya, ya. Keduanya mengangguk cepat dan berterima kasih kepada Siasimo, terima kasih, Nona Siasimo, karena tidak menganggap serius kesalahan kami dan memaafkan kami kali ini. Bab 636, Pengampunan. Pada saat yang sama, melihat masalah itu terungkap, Su Luoluo harus pergi tanpa penundaan. Aku sarankan kalian segera pergi, kalau tidak keluarga Chu tidak akan memaafkan kalian. Su Luoluo memarahi Heigu dan Xiaowu. Hua Yong mengakui semuanya, yang berarti rencana keluarga Chu telah gagal. Apakah aku menyuruhmu pergi? Pada saat ini, Chen Fan menatap Su Luoluo. Su Luoluo tercengang, dan wajah putih mulusnya langsung pucat. Tatapan mata Chen Fan bagaikan ular berbisa yang menatapnya, membuatnya merasa sangat kesakitan dan tidak nyaman. Apa yang akan kamu lakukan? Su Luoluo memaksa dirinya untuk tenang dan bertanya. Aku akan memberimu jalan, serahkan saja dirimu. Kata Chen Fan ringan. Baru saja, Su Luoluo menggunakan metode ini untuk memaksa Siasimo menyerah, dan sekarang dia menggunakan metodenya sendiri untuk membalas. Ketika Su Luoluo mendengar ini, dia benar-benar tercengang. Berpikir tentang bagaimana dia telah memaksa Siasimo menyerahkan dirinya dengan begitu sukses, dia sekarang berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan sehingga dia harus dipaksa menyerahkan dirinya oleh Chen Fan. Akhir cerita seperti itu lebih cepat daripada membalik halaman buku. Bagaimana dia bisa menerima hal itu? Mencuri karya orang lain adalah kejahatan yang dapat mengakibatkan hukuman 3 hingga 5 tahun penjara, dan dia tidak ingin menyerahkan diri. Saya adalah wanita tertua di keluarga Chu. Apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Su Luoluo bertanya dengan dingin. Bagaimana menurutmu? Aku berani membunuh bahkan tuan muda ketiga dari keluarga Chu-mu, apalagi orang luar sepertimu. Chen Fan tersenyum tipis. Kamu masih punya 3 detik. Chen Fan bagaikan gunung, kokoh dan tidak bergerak, namun menjulang tinggi dan megah, dengan aura yang luar biasa. Su Luoluo begitu kewalahan oleh aura kuat Chen Fan hingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. 1, 2. Baiklah, aku berjanji, aku akan menyerahkan diri. Kata Su Luoluo sambil menggertakkan giginya. Dia berpikir dalam hatinya, selama dia bisa pergi dari sini, terserah pilihannya apakah akan menyerah atau tidak. Awalnya saya berjanji tidak tulus, dan setelah meninggalkan ruang pameran, siapapun yang ingin menyerahkan diri boleh melakukannya. Dia tidak akan pergi.
Chen Fan mengangguk dan berkata, pergi. Su Luoluo merasa tersanjung dan tidak pernah menyangka bahwa Chen Fan akan membiarkannya pergi seperti ini. Baiklah, aku akan menyerahkan diri sekarang juga. Su Luoluo berlari menjauh. Hua Chengqi mendatangi Chen Fan dan berkata, Tuan Chen, Su Luoluo adalah orang yang sangat licik. Saya rasa dia tidak akan menyerahkan diri. Bagaimana kalau saya mengirim seseorang untuk membawanya ke sana? Ya, Saudara Fan. Anjing hitam dan Xiao Wu juga mengangguk dan berkata, jelas sekali orang ini tidak jujur. Dia pasti tidak akan menyerahkan diri. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Hua Chengqi dan anjing hitam, Xiao Wu tercengang. Mengapa begitu? Bukankah Tuan Chen bermaksud menghukum Su Luoluo? Chen Fan tersenyum dan berkata, saya suka melihat keluarga Chu bermain api, dan saya suka melihat mereka bersikap begitu sok benar. Bukankah lebih baik membiarkan harimau itu kembali ke pegunungan, membawa semua harimau bersamanya, dan kemudian membunuh mereka semua bersama-sama? Ini. Hua Chengqi tercengang, Heigu dan Xiao Wu juga tercengang. Ternyata Chen Fan sudah lama tahu bahwa Su Luoluo tidak akan menyerahkan diri, dan dia sengaja membiarkan Su Luoluo kembali. Hanya dengan cara ini keluarga Chu akan terus mengambil tindakan terhadapnya. Dengan cara ini, dia tidak akan membunuh Su Luoluo sendirian, tetapi bisa membunuh semua orang di keluarga Chu. Sangat berwawasan, ini langkah yang mengagumkan. Hua Chengqi juga sangat mengagumi Chen Fan. Setelah Su Luoluo pergi, Zhou Meng dan Liu Qingqing juga bersiap untuk pergi secara diam-diam. Pada saat ini, Wang Yiyu tiba-tiba memanggil mereka berdua. Zhou Meng, Liu Qingqing, kalian mau pergi kemana? Kata-kata Wang Yiyu juga menarik perhatian Chen Fan, dan Chen Fan menatap mereka berdua. Dia telah mendengarkan Heigu dan Xiao Wu, yang selalu menentang Xia Simo. Mereka bahkan bertaruh dengan Xia Simo bahwa selama Xia Simo menang pertama, mereka akan membuat Xia Simo dan Wang Yiyu bersujud, meminta maaf, menjilati sol sepatu mereka, dan menamparkan wajah mereka sendiri 3 kali hingga berdarah. Sekarang Xia Simo telah memenangkan tempat pertama, kedua orang ini ingin pergi. Tidak semudah itu. Mau kemana? Tanya Chen Fan acuh tak acuh. Mendengar pertanyaan Chen Fan, mereka berdua pun terdiam, seakan-akan tersengat listrik. Kami. Liu Qingqing ragu-ragu dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Zhou Meng juga gemetar. Dia berkata, mari kita serahkan diri kita juga. Baiklah, ayo kita menyerah. Liu Qingqing mengangguk. Akui kekalahanmu dan penuhi janjimu. Kata Chen Fan dingin. Senyum di wajah mereka langsung membeku. Wajah mereka membiru dan ungu, tampak sangat jelek, dan juga jelas bahwa mereka tidak mau. Zhou Meng menarik Liu Qingqing ke Xia Simo dan berkata, Xia Simo, kami buta dan tidak tahu terima kasih dan telah menyinggungmu. Aku harap kamu tidak akan menaruh dendam terhadap kami. Maaf. Kedua pria itu membungkuk pada Xia Simo dan meminta maaf. Namun, Xia Simo menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut taruhan, kamu harus berlutut, bersujud, meminta maaf, menjilati sol sepatumu, lalu menamparkan wajahmu sampai berdarah. Kecuali permintaan maaf semacam ini, aku tidak akan menerima permintaan maaf lainnya. Ucap Xia Simo dingin. Mulai sekarang, dia tidak akan bersikap baik lagi kepada orang jahat. Jika dia bersikap baik kepada mereka, dia hanya akan menghadapi ketidakpedulian, permusuhan, dan balas dendam dari mereka. Xia Simo melambai ke arah Wang Yiyu, memberi isyarat padanya untuk datang dan menerima permintaan maaf dari mereka berdua. Wang Yiyu berjalan dengan jujur dan memang bersedia menerima kekalahan. Wajah Zhou Meng dan Liu Qingqing menjadi gelap. Xia Simo jelas-jelas ingin mempermalukan mereka. Liu Qingqing menggertakkan giginya dan berkata, Xia Simo, aku sarankan kamu untuk memaafkan orang lain jika kamu bisa. Pikirkan saja untuk meminta kami meminta maaf kepadamu, dan jangan pernah merasa perlu meminta kami untuk melakukannya. Kata-kata Liu Qingqing penuh dengan peringatan. Zhou Meng juga menjadi puas diri. Dia berkata, Xia Simo, kita semua berasal dari 7 keluarga paling bergengsi di ibu kota provinsi. Apakah kamu yakin ingin kami bersujud kepadamu dan meminta maaf, menjilati sol sepatumu, dan menamparkan wajah kami sendiri? Kau tahu, ini bisa berakibat serius.